Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kali ini kita akan bahas soal komputasi numerik untuk deep learning. Untuk capaian pembelajarannya, setelah kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep matematika dan mesin pembelajaran dasar untuk algoritma deep learning. Ya, kenapa sih harus komputasi numerik? Nah, di sini algoritma pembelajaran mesin atau deep learning ya biasanya membutuhkan perhitungan numerik yang tinggi. Biasanya merujuk pada algoritma yang memecahkan masalah matematika dengan metode yang memperbarui perkiraan solusi melalui proses iteratif daripada menurunkan rumus secara analitik untuk memberikan ekspresi simbolis untuk solusi yang tepat. Operasi umum ini termasuk optimisasi, ya, di mana ini menemukan nilai argumen yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi dan menyelesaikan sistem persamaan linear. Algoritma ini sering ditentukan dalam bentuk bilangan real. Bilangan real tidak dapat diimplementasikan dalam komputer yang terbatas. Ini apakah algoritma masih berfungsi saat diimplementasikan dengan jumlah bit yang terbatas? Kemudian, apakah perubahan kecil pada input ke suatu fungsi ini menyebabkan perubahan besar pada output? Nah, ini di antara dan pengaruhnya ya, pertama ada kesalahan pembulatan, noise, kemudian kesalahan pengukuran ini dapat menyebabkan perubahan yang besar. Kemudian pencarian iteratif untuk input yang terbaik ini sulit dilakukan. Masalah pertama yaitu overflow dan underflow. Di sini kesulitan mendasar dalam melakukan matematika kontinu pada komputer digital adalah kita perlu merepresentasikan bilangan real tak terhingga banyaknya dengan pola bit yang jumlahnya terhingga. Ini artinya bahwa hampir semua bilangan real. Ini kita mengalami beberapa kesalahan perkiraan saat merepresentasikan bilangan di komputer. Dalam banyak kasus, ini hanyalah kesalahan pembulatan. Jalan pembulatan bermasalah, ini terutama jika digabungkan di banyak operasi dan dapat menyebabkan algoritma yang bekerja secara teori gagal dalam praktiknya jika tidak dirancang untuk meminimalkan akumulasi kesalahan pembulatan. Salah satu bentuk kesalahan pembulatan yang sangat merusak adalah underflow, di mana underflow ini terjadi ketika angka mendekati nol dibulatkan menjadi nol. Banyak fungsi berperilaku berbeda secara kualitatif ketika argumen mereka nol daripada angka positif kecil. Misalnya, ini kita biasanya ingin menghindari pembagian dengan nol ya, atau divide by zero, atau mengambil logaritma nol. Ini biasanya diperlakukan sebagai negatif infinite ya, yang kemudian menjadi bukan angka, yang jika digunakan untuk banyak operasi aritmatik selanjutnya. Bentuk lain dari kesalahan numerik yang sangat merusak adalah overflow. Overflow ini terjadi ketika angka dengan magnitudo besar didekati sebagai infinite atau negatif infinite. Aritmatika lebih lanjut biasanya akan mengubah nilai tak terhingga ini menjadi nilai bukan angka. Salah satu contoh fungsi yang harus distabilkan terhadap underflow dan overflow adalah fungsi softmax. Fungsi softmax ini sering digunakan untuk memprediksi probabilitas yang terkait dengan distribusi multinomial. Fungsi softmax ini sebagai ini ya. Ini softmax dari XI. Ini merupakan eksponen dari XI dibagi total dari semua eksponen XJ. Timbangkan apa yang terjadi ketika semua XI ini sama dengan beberapa konstanta C. Secara analitis, kita dapat melihat bahwa semua keluaran harus sama dengan 1/n. Secara numerik, hal ini mungkin tidak terjadi jika C ini bermagnitudo besar. Jika C sangat negatif, maka eksponen C ini akan berkurang. Artinya, penyebut softmax akan menjadi 0, sehingga hasil akhirnya tidak terdefinisi. Ketika C sangat besar dan positif, maka eksponen C ini akan overflow. Sekali lagi, menghasilkan ekspresi secara keseluruhan menjadi tidak terdefinisi. Kedua kesulitan ini dapat diatasi dengan mengevaluasi softmax Z, di mana Z ini sama dengan X dikurangi max I dari XI ya.
Aljabar sederhana menunjukkan bahwa nilai fungsi softmax ini tidak diubah secara analitik dengan menambahkan atau mengurangkan skalar dari vektor masukan. Mengurangi max I untuk X I menghasilkan argumen terbesar untuk eksponen menjadi 0 yang mengesampingkan kemungkinan overflow. Mungkin juga setidaknya satu suku dalam penyebut memiliki nilai 1, ya, yang mengesampingkan kemungkinan underflow pada penyebut yang mengarah ke pembagian dengan 0. Masalah berikutnya adalah poor conditioning. Pengkondisian di sini mengacu pada seberapa cepat suatu fungsi berubah sehubungan dengan perubahan kecil pada inputnya. Fungsi yang berubah dengan cepat ketika inputnya sedikit terganggu dapat menimbulkan masalah bagi perhitungan ilmiah karena kesalahan pembulatan dalam pindaian input ini menghasilkan perubahan besar pada output. Misalkan di sini ada fungsi f(x) ya, ini di mana f(x) ini sama dengan inverse A dikalikan X. Ketika matriks A ini merupakan matriks bilangan real ya, dengan ukuran n kali n memiliki dekomposisi nilai eigen. Nomor kondisinya adalah sebagai berikut ini ya. XEJ ini merupakan rasio besarnya nilai eigen terbesar dan terkecil lambda I per lambda J ya. Ketika angka ini besar, inversi matriks sangat sensitif terhadap kesalahan input. Sensitivitas ini adalah properti intrinsik dari matriks itu sendiri, bukan hasil kesalahan pembulatan selama inversi matriks. Matriks yang dikondisikan dengan buruk ini akan memperkuat kesalahan yang sudah ada sebelumnya saat kita mengalihkan dengan inverse matriks yang sebenarnya. Dalam prakteknya, kesalahan tersebut akan diperparah lebih lanjut dengan kesalahan numerik dalam proses inversi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke ini ya, gradient based optimization. Sebagian besar algoritma pembelajaran dalam atau deep learning ini melibatkan semacam pengoptimalan. Optimasi ini mengacu pada tugas meminimalkan atau memaksimalkan beberapa fungsi f dengan mengubah nilai x-nya. Kita biasanya mengutarakan sebagian besar masalah pengoptimalan dalam hal meminimalkan fx. Maksimalisasi ini dapat dicapai melalui algoritma minimalisasi dengan meminimalkan negatif fungsi fx ini. Fungsi yang ingin kita minimalkan atau maksimalkan ini disebut fungsi tujuan atau kriteria. Saat kita meminimalkannya, kita juga bisa menyebutnya sebagai fungsi biaya atau cost function, fungsi kerugian atau loss function ya, atau fungsi kesalahan. Kita sering menyatakan nilai yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi dengan superscript asterisk. Sebagai contoh, kita dapat mengatakan X asterisk ini merupakan minimal dari fungsi F. Misal kita memiliki fungsi Y sama dengan F, di mana X dan Y adalah bilangan real ya. Turunan dari fungsi ini dinotasikan sebagai turunan fungsi F atau ditulis F aksen X ini ya, atau sebagai dy per dx. Turunan fungsi F ini memberikan kemiringan untuk fungsi fx di titik X. Dengan kata lain, ini menentukan bagaimana menskalakan perubahan kecil pada input untuk mendapatkan perubahan yang sesuai pada output. Ini fungsi fx ditambah epsilon ini learning rate ya. Ini nilainya mendekati fungsi fx ditambah epsilon atau learning rate kalikan turunan dari fungsi f. Derivatif karena itu berguna untuk meminimumkan suatu fungsi karena ia memberitahu kita bagaimana mengubah x untuk membuat perbaikan kecil pada y. Misal kita tahu bahwa fungsi fx ini x dikurangi learning rate menggunakan fungsi aktivasi sin ya dari turunan untuk turunan fungsi fx. Ini kurang dari fungsi f untuk learning rate yang cukup kecil. Dengan demikian, kita dapat mengurangi fx atau fungsi f ini dengan menggerakkan x dalam langkah-langkah kecil dengan tanda turunan yang berlawanan. Teknik ini disebut dengan penurunan gradien atau gradient descent.
Di sini bisa kita lihat ilustrasi tentang bagaimana algoritma gradient descent menggunakan turunan dari suatu fungsi untuk mengikuti fungsi menurun ke minimum. Perhatikan garis putus-putus yang berwarna. Ya, ini adalah fungsi fx ya. Fungsinya setengah x kuadrat. Sedangkan yang garis hijau ini adalah merupakan turunan pertama dari fungsi f. Perhatikan yang sebelah kiri, ini bila x lebih kecil dari 0, maka di sini kita akan mendapatkan turunan pertama fungsi f yang lebih kecil dari 0. Jadi kita dapat mengurangi f dengan menggerakkannya ke arah kanan. Ya. Kemudian bila x ini lebih besar dari 0, maka kita akan memiliki turunan pertama dari fungsi f ini lebih besar dari 0 ya. Jadi kita bisa mengurangi nilai fungsi f ini dengan menggerakkannya atau menggesernya ke arah kiri. Oke. Ketika turunan pertama fungsi f ini nilainya 0, ini turunnya tidak memberikan informasi tentang ke arah mana harus bergerak. Titik di mana turunan pertama dari fungsi f ini sama dengan 0 ini dikenal sebagai titik kritis atau titik stasioner. Kemudian di sini ada istilah minimum lokal ya. Yang disebut minimum lokal adalah titik di mana fungsi f ini lebih rendah daripada semua titik tetangganya, sehingga tidak mungkin lagi menurunkan fungsi f ini dengan membuat langkah-langkah tak terhingga. Kemudian ada juga yang disebut maksimum lokal, yaitu titik di mana fungsi f ini lebih tinggi daripada semua titik tetangga, sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan fungsi f dengan membuat langkah-langkah yang sangat kecil. Beberapa titik kritis bukanlah maksima atau minima. Nah, ini disebut sebagai saddle point ya, atau titik saddle. Ini ya, jenis titik kritis di sini ada 3, yaitu minimum, maksimum, dan saddle point. Ya, kalau yang minimum dia efektifnya ini ada di atau dia lebih rendah daripada tetangganya. Jika yang maksimum ini maksimum lokal, titik fx ini lebih tinggi daripada titik-titik tetangganya atau titik saddle yang memiliki tetangga yang lebih tinggi dan lebih rendah dari titik itu sendiri. Ya, saddle point seperti ini. Kemudian satu titik yang memperoleh nilai fx terendah absolut adalah minimum global. Di sini hanya ada satu minimum global atau beberapa minimum global dari fungsi tersebut. Mungkin juga ada minimal lokal yang tidak optimal secara global. Dalam konteks deep learning, kita mengoptimalkan fungsi yang mungkin memiliki banyak minimal lokal yang tidak optimal dan banyak titik plana atau saddle point yang dikelilingi oleh daerah yang sangat dekat. Semua ini membuat pengoptimalan menjadi sulit, terutama jika masukan ke fungsi ini bersifat multidimensi. Ini ya contohnya. Perhatikan yang sebelah kiri. Ini adalah global minimum. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah mencapai titik ini. Tetapi karena kita lihat ya seperti ini, maka ya kemungkinannya kecil ya, atau bahkan tidak mungkin untuk kita dapat ke titik ini. Nah, kemudian yang sebelah kanan, ini merupakan lokal minimum, dan ini tuh harus kita hindari. Paling tidak kita dapat mencapai titik ini. Ya, walaupun ini bukan titik yang kita tuju, tapi paling tidak ini tuh mendekati minimum global ya. Jadi ini dapat diterima. Kemudian kita sering meminimalkan fungsi yang memiliki banyak input. Misalnya di sini ada fungsi mana inputnya berupa bilangan real dengan ukuran n ya, vektor, dan outputnya berupa skalar. Agar konsep minimisasi ini masuk akal, harus tetap ada hanya satu output atau skalar. Untuk fungsi dengan banyak input, kita harus menggunakan konsep turunan parsial. Ya, turunan parsial ini turunan pertama ya, mengukur bagaimana f berubah karena hanya variabel x ke y yang bertambah pada titik x. Gradien di sini mengeneralisasi gagasan turunan ke kasus di mana turunannya sehubungan dengan vektor. Gradien f adalah vektor
yang berisi semua turunan parsial. Nah, ini lambangnya gradien F. Dilambangkan seperti ini. Del X dikalikan fungsi fx. Ini gradien F ya. Elemen I dari gradien ini adalah turunan parsial dari terhadap xi. Dalam banyak dimensi, titik kritis adalah titik di mana setiap elemen gradien sama dengan 0. Turunan arah dalam arah U atau vektor satuan ya. U ini vektor satuan adalah kemiringan fungsi F dalam arah U. Dengan kata lain, turunan arah adalah turunan dari fungsi F untuk X ditambah alfa dikali U ya, terhadap alfa. Dan hal ini dievaluasi saat di nilai alfa sama dengan 0. Dengan menggunakan aturan rantai, kita dapat melihat bahwa turunan dari F ini bernilai transpos U dikalikan gradien X ketika alfa sama dengan 0. Untuk meminimumkan F, kita ingin mencari arah di mana F ini berkurang paling cepat. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan turunan arah, jadi seperti ini ya. Minimum U untuk U transpos kali U sama dengan 1 ya. Ini U transpos dari U dikalikan dengan gradien X. Kita cari yang nilai minimal antara norma 2 dari U atau norma 2 dari gradien X AC, di mana theta ini adalah sudut antara U dan gradien. Kemudian kita substitusikan norma 2 dari U sama dengan 1 ya, dan mengabaikan faktor-faktor yang tidak bergantung pada U. Ini disederhanakan menjadi minimal U kali cos theta. Ini diminimalkan ketika kita menunjuk ke arah yang berlawanan sebagai gradien. Dengan kata lain, titik gradien ini langsung menanjak dan titik gradien negatif langsung menurun. Kita dapat menurunkan F dengan bergerak ke arah gradien negatif. Ini dikenal dengan penurunan paling curam atau steepest descent, atau penurunan gradien atau gradient descent. Steepest descent ini mengusulkan sebuah titik baru ya, untuk X sama dengan X dikurangi learning rate dikalikan gradien dari X, di mana E ini epsilon ya, merupakan tingkat pembelajaran atau learning rate. Biasanya ini harusnya skalar yang bernilai positif yang menentukan ukuran langkah. Sini kita dapat memilih learning rate dengan beberapa cara yang berbeda. Pendekatan yang populer adalah menyetel learning rate ke konstanta kecil. Biasanya 0,00001 atau bisa lebih kecil lagi ya. Kemudian kadang-kadang kita dapat memecahkan ukuran langkah yang membuat turunan arah yang menghilang. Pendekatan lain adalah mengevaluasi fungsi F ini. Jadi, X dikurangi learning rate dikalikan gradien X untuk beberapa nilai learning rate dan memilih salah satu yang menghasilkan nilai fungsi objektif terkecil. Strategi terakhir ini disebut pencarian garis atau vektor. Penurunan tercurang atau steepest descent ini menyatu ketika setiap elemen gradien adalah 0 atau dalam praktiknya sangat mendekati 0 ya. Dalam beberapa kasus, kita mungkin dapat menghindari dan menjalankan algoritma iteratif ini dan langsung melompat ke titik kritis dengan menyelesaikan persamaan gradien X sama dengan 0 untuk X. Meskipun penurunan gradien ini terbatas pada optimisasi dalam ruang kontinu, konsep umum pembuatan berulang kali sebuah langkah kecil yang kira-kira merupakan langkah kecil terbaik menuju konfigurasi yang lebih baik ini dapat digeneralisasikan ke ruang diskrit. Menaikkan fungsi objektif dari parameter diskrit ini disebut dengan hill climbing. Kemudian masuk ke Jacobian dan Hessian matrix.
Terkadang kita perlu mencari semua turunan parsial dari suatu fungsi yang masukan dan keluarannya adalah vektor. Matriks yang mengandung semua turunan parsial tersebut dikenal sebagai matriks Jacobian. Secara khusus, ya, ketika kita memiliki fungsi f, di mana inputnya ini merupakan bilangan real dengan dimensi m, tapi outputnya ini berupa bilangan real dengan dimensi n. Maka matriks Jacobian ini merupakan elemen itu berupa bilangan R dengan dimensi N dikali M. Dari fungsi F ini didefinisikan sedemikian, sehingga untuk C pada poin I, C ini ya, ini merupakan turunan pertama dari fungsi F untuk inputan XI. Kita juga terkadang tertarik pada turunan dari turunan. Ini dikenal sebagai turunan kedua. Misal, ini untuk fungsi F ya, dengan inputan berupa bilangan real dengan n dimensi, outputnya berupa skalar ya, turunan terhadap xi dari turunan f terhadap xj dinotasikan sebagai turunan kedua. Ini lambangnya delta kuadrat dibagi delta x delta y untuk fungsi f. Turunan kedua ini memberitahu kita bagaimana turunan pertama akan berubah saat kita memvariasikan input. Hal ini penting karena memberitahu kita apakah langkah gradien akan menyebabkan peningkatan sebanyak yang kita harapkan berdasarkan gradien saja. Kemudian kita dapat memikirkan turunan kedua sebagai mengukur kelengkungan ya. Misal kita memiliki fungsi kuadrat. Banyak fungsi yang muncul dalam praktiknya tidak kuadrat tetapi dapat didekati dengan baik sebagai kuadrat. Setidaknya secara lokal ya. Pertama, jika fungsi tersebut memiliki turunan kedua dari nol, maka tidak ada kelengkungan. Ini adalah garis datar sempurna, dan nilainya hanya dapat diprediksi menggunakan gradien. Jika gradien adalah 1, maka kita dapat membuat langkah ukuran epsilon ya, atau learning rate tadi, sepanjang gradien negatif dan fungsi biaya akan berkurang sebesar learning rate-nya. Jika turunan kedua negatif, fungsinya melengkung ke bawah, sehingga fungsi biaya ini sebenarnya akan berkurang lebih dari learning rate-nya. Akhirnya, jika turunan keduanya positif, fungsi tersebut melengkung ke atas, sehingga fungsi biaya ini dapat menurun kurang dari learning rate-nya. Perhatikan gambar di samping ya. Ini garis putus-putus menunjukkan ya, garis putus-putus ini menunjukkan nilai fungsi biaya yang kita harapkan berdasarkan informasi gradien saja saat kita membuat langkah gradien menurun. Kemudian dengan kelengkungan negatif, fungsi biaya ini sebenarnya menurun lebih cepat daripada prediksi gradien. Tanpa kelengkungan, gradien ini memprediksi penurunan dengan benar ya. Kemudian dengan kelengkungan positif ini fungsi menurun lebih lambat dari yang diharapkan dan akhirnya mulai meningkat. Sehingga langkah yang terlalu besar ini sebenarnya dapat meningkatkan fungsi secara tidak sengaja. Ketika fungsi ini kita memiliki beberapa dimensi input, maka akan ada banyak turunan kedua. Derivatif ini dapat dikumpulkan bersama menjadi matriks yang disebut matriks Hessian. Matriks Hessian untuk fungsi F didefinisikan seperti ini. Matriks Hessian fungsi F ini turunan kedua dari fungsi F. Hessian ini adalah Jacobian dari gradien. Turunan parsial kedua kontinu ini operator diferensial bersifat komutatif ya. Kita perhatikan di sini ya. Ini delta kuadrat dibagi delta xi dikali delta xj untuk fx ya. Ini sama seperti ini. Sama dengan delta kuadrat dibagi delta xj dikalikan delta xi untuk fungsi f. Ini menyiratkan bahwa hij sama dengan hji. Sehingga matriks Hessian ini simetris pada titik-titik tersebut.
Bagian besar fungsi yang kita temui dalam konteks deep learning memiliki Hessian simetris hampir di semua tempat. Karena matriks Hessian adalah real dan simetris, kita dapat menguraikannya menjadi satu set nilai eigen nyata dan basis vektor eigen ortogonal. Kemudian turunan kedua dalam arah tertentu yang dinyatakan dengan vektor satuan D. Ini diberikan oleh transpose D dikalikan matriks Hessian D. Ketika D adalah vektor eigen dari H. Turunan kedua dalam arah tersebut diberikan oleh nilai eigen yang sesuai. Untuk arah lain dari D, turunan kedua arah adalah rata-rata berbobot atau weighted average dari semua nilai eigen dengan bobot antara 0 dan 1. Dan vektor eigen yang memiliki sudut lebih kecil dengan D menerima lebih banyak bobot. Nilai eigen maksimum menentukan turunan kedua maksimum, dan nilai eigen minimum ini menentukan turunan kedua minimum. Derivatif kedua terarah ini memberitahu kita seberapa baik kita dapat mengharapkan langkah penurunan gradien untuk bekerja. Kita dapat membuat pendekatan dari Taylor order kedua ke fungsi f di sekitar titik saat ini. Titik mula-mula yang dilambangkan x0. Fx atau fungsi f ini nilainya mendekati fx mula-mula ditambah x kurangi titik mula-mula ditransposkan dikalikan t, kemudian ditambah tengah dari selisih antara x dengan titik mula-mulanya dan dikalikan dengan matriks Hessian, di mana G ini adalah gradien dan H adalah Hessian di x0 atau titik mula-mula. Jika kita menggunakan laju pembelajaran epsilon atau learning rate ini, maka titik baru x akan diberikan oleh titik mula-mula ya, x0 ini dikurangi epsilon atau learning rate dikalikan gradien. Kemudian ini mengganti ke estimasi, diperoleh seperti ini. Ini kita kenal juga istilah ya. Di sini ada nilai asli fungsi, kemudian peningkatan yang diharapkan karena kemiringan fungsi, dan koreksi yang harus kita terapkan untuk memperhitungkan kelengkungan fungsi. Ketika koreksi terlalu besar, langkah penurunan gradien sebenarnya bisa bergerak menaik. Ketika transpose gradien dikalikan Hessian gradien adalah 0 atau negatif, maka pendekatan dari Taylor ini memprediksi bahwa peningkatan learning rate selamanya akan menurunkan fungsi f selamanya. Ketika transpose gradien dikalikan dengan matriks Hessian G atau gradien ini positif, penyelesaian untuk ukuran langkah optimal yang menurunkan hampiran dari Taylor dari fungsi yang paling banyak menghasilkan penilaian untuk rate ini sama dengan transpose G dikalikan G atau transpose dari gradien dikalikan dengan gradiennya dibagi transpose gradien dikalikan matriks Hessian dari gradiennya. Dalam kasus terburuk, ketika gradien G ini sejajar dengan vektor eigen dari matriks A, yaitu yang sesuai dengan nilai eigen maksimal. Eigen maksimal ini kita lambangkan dengan lambda max ya. Maka ukuran langkah optimal ini diberikan oleh 1 per nilai eigen maksimal atau lambda max. Sejauh fungsi yang kita minimalkan dapat didekati dengan baik oleh fungsi kuadrat, maka nilai eigen dari Hessian dengan demikian menentukan skala laju pembelajaran. Turunan kedua ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu titik kritis merupakan maksimum lokal, minimum lokal, atau di titik saddle. Yang perlu diingat bahwa pada titik kritis, turunan pertama fungsi f sama dengan 0 ya. Ketika turunan kedua lebih besar dari 0, maka turunan pertama ini bertambah saat kita bergerak ke kanan dan berkurang saat kita bergerak ke kiri. Ini artinya turunan pertama fungsi x ini lebih kecil dari 0 dan turunan pertama
lebih besar dari nol, dan untuk learning rate yang cukup kecil. Kata lain, saat kita bergerak ke kanan, slope ini mulai menanjak ke kanan, dan saat kita bergerak ke kiri, slope mulai mengarah ke kiri menanjak. Jadi ketika turunan pertama F sama dengan 0 dan turunan kedua F lebih besar dari 0, kita dapat menyimpulkan bahwa X adalah minimum lokal. Demikian pula ketika turunan pertama X adalah 0 dan turunan keduanya lebih kecil dari 0, kita dapat menyimpulkan bahwa X adalah maksimum lokal. Ini dikenal sebagai uji turunan kedua atau second derivative test. Sayangnya, ketika turunan kedua ini sama dengan 0, tes tersebut tidak meyakinkan. Dalam hal ini, X dapat berupa titik pelana atau bagian dari daerah. Dalam dimensi lebih dari satu, terdapat turunan kedua yang berbeda untuk setiap arah pada satu titik. Jumlah kondisi Hessian pada titik B mengukur seberapa besar perbedaan turunan kedua satu sama lain. Ketika Hessian memiliki jumlah kondisi yang buruk, maka penurunan gradien ini berperforma buruk. Hal ini karena dalam satu arah ya turunannya meningkat dengan cepat, sementara di arah lain meningkat dengan lambat. Kemudian turunan gradien tidak menyadari perubahan turunan ini, sehingga tidak mengetahui bahwa ia perlu menjelajahi secara istimewa ke arah di mana turunannya tetap negatif lebih lama. Jumlah langkah yang buruk juga mempersulit pemilihan ukuran langkah yang baik. Ya, ukuran langkah yang dimaksud di sini adalah learning rate ya. Untuk step harus cukup kecil untuk menghindari melampaui minimum dan menanjak ke arah dengan gelengkungan positif yang kuat. Ini biasanya berarti bahwa ukuran langkah terlalu kecil untuk membuat kemajuan yang signifikan ke arah lain dengan kelengkungan yang lebih sedikit. Perhitungan gradien tidak dapat menggunakan informasi kelengkungan yang terkandung dalam matriks Hessian. Di sini perhitungan gradien digunakan untuk meminimalkan fungsi kuadrat F, di mana bilangan kondisi matriks Hessian adalah 5. Artinya, kelengkungan arah yang paling melengkung adalah 5 kali lebih besar daripada kelengkungan yang arahnya paling tidak melengkung. Penurunan gradien menuruni dinding narai beberapa kali membutuhkan waktu, karena ini adalah fitur yang paling curam. Karena ukuran anak tangga agak lebih besar, cenderung lebih bagian bawah fungsi, sehingga harus memanjat sepanjang dinding narai yang berlawanan di iterasi berikutnya. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan informasi dari matriks Hessian untuk memandu pencarian. Metode paling sederhana untuk melakukannya dikenal sebagai metode Newton. Metode Newton ini didasarkan pada penggunaan dari Taylor orde 2 untuk menetapkan fungsi f di dekat beberapa titik awal ya, titik mula-mula. Ya. Jadi nilai fungsi f ini nilai yang mendekati dari nilai dari fungsi f untuk x awal tambah transpose dari x dikurangi x di awal ini kalikan gradien dari x tambah setengah dari x dikurangi x pada titik awal, kemudian ditransposkan ya, dikalikan matriks gradien dari f. Jika kita kemudian memecahkan titik kritis dari fungsi ini, maka kita akan dapatkan seperti ini. X akserik ini merupakan x mula-mula atau x pada titik awalnya, dikurangi inverse dari matriks Hessian dikalikan gradien dari x. Ketika f adalah fungsi kuadrat definit positif, metode Newton terdiri dari menerapkan persamaan tersebut satu kali untuk melompat ke fungsi minimum secara langsung. Ketika f tidak benar-benar kuadratik,
tetapi dapat didekati secara lokal sebagai kuadratik pasti positif. Metode Newton itu terdiri dari penerapan persamaan di atas beberapa kali. Algoritma pengoptimalan yang hanya menggunakan gradien, seperti penurunan gradien atau gradien descent ya, disebut algoritma pengoptimalan orde pertama. Algoritma pengoptimalan yang juga menggunakan matriks Hessian, seperti metode Newton, ini disebut algoritma pengoptimalan orde kedua. Dalam konteks pembelajaran mendalam, terkadang kita mendapatkan beberapa jaminan dengan membatasi diri pada fungsi yang kontinu Lipschitz atau memiliki turunan kontinu Lipschitz. Fungsi kontinu Lipschitz ini adalah fungsi f yang laju perubahannya dibatasi oleh konstanta Lipschitz. Ya, tuh, ya. Ini untuk semua x dan untuk semua y. Ini fungsi ya, absolut dari fungsi x dikurangi fungsi y. Nilainya lebih kecil atau sama dengan konstanta Lipschitz ini untuk norma kedua dari x dikurangi y. Properti ini berguna karena memungkinkan kita untuk mengukur asumsi kita bahwa perubahan kecil pada input yang dibuat oleh algoritma seperti penurunan gradien akan memiliki perubahan kecil pada output. Ini untuk materinya selesai. Bila ada pertanyaan, silakan.